Kisah nyata KKN di Desa Penari. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, "Aku masih bisa mendengar suara gamelan itu, meski sudah bertahun-tahun berlalu." Suara yang datang dari hutan, memanggil-manggil, membuat kaki ini ingin melangkah masuk lebih dalam. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Sore itu, langit di ujung timur Pulau Jawa mulai meredup. 4 mahasiswa dari Surabaya, Intan Maharani, Raffi Wiranata, Lukman Adji, dan Sekar Ayu Lestari, bersama 2 teman lainnya, tiba di sebuah desa kecil yang jarang tertera di peta. Mereka datang untuk menjalani kuliah kerja nyata, pengabdian masyarakat yang menjadi syarat kelulusan. Dari jalan setapak yang dipenuhi pepohonan rimbun, mereka melihat gapura tua. Cat merahnya sudah mengelupas, namun ukiran kepala naga di bagian atas membuat dada mereka bergidik. Desa itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menyelinap. "Kenapa sepi sekali?" "Ya," tanya Sekar lirih, matanya menatap ke dalam, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik pepohonan. Pak Sutopo, perangkat desa yang menjemput mereka, hanya tersenyum tipis. "Desa ini memang begitu. Jangan heran kalau malam tiba, suara lebih keras dari bayangan. Tapi jangan takut, asal tidak melanggar aturan, semua akan baik-baik saja." Kalimat itu menempel di benak Intan. Asal tidak melanggar aturan. Tapi aturan apa yang dimaksud? Belum ada yang berani bertanya. Malam pertama, ke-6 mahasiswa ditempatkan di sebuah rumah kayu sederhana, tak jauh dari balai desa. Rumah itu berdiri di tepi sawah, dengan hutan lebat membentang di belakangnya. Lampu minyak menggantung di teras, menerangi wajah mereka yang masih lelah perjalanan. Raffi, yang paling usil, mencoba menertawakan suasana. "Hutan ini kayak ada yang ngawasin. Ya, jangan-jangan ada macan kumbang." Namun, kata-kata itu membuat Intan makin resah. Sejak pertama menginjak tanah desa ini, ia merasa ada tatapan yang mengiringi setiap langkah. Bukan tatapan manusia biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih pekat. Ketika malam semakin larut, terdengar suara lirih dari arah hutan. Seperti irama kendang yang samar. Intan mendengarnya jelas. Ia menegakkan badan, telinganya bergetar. "Dengar enggak? Ada suara musik," bisiknya kepada Sekar. Sekar menggeleng cepat, wajahnya pucat. "Jangan, Tan. Jangan didengar. Orang desa tadi bilang, kalau ada suara dari hutan, jangan ditanggapi." Tetapi suara itu semakin jelas. Seperti alunan gamelan yang lengkap, dengan gong besar yang dipukul perlahan, membuat dada ikut bergetar. Intan merasa langkah kakinya ingin berdiri, berjalan keluar rumah, menyusuri sawah, masuk ke dalam hutan. Namun sebelum ia sempat bergerak, pintu rumah diketuk keras. "Brak! Brak! Brak!" Semua mahasiswa terperanjat. Raffi membuka pintu, dan di depan berdiri Pak Sutopo dengan wajah muram. "Kalian sudah dengar, ya?" tanyanya pelan. Tak ada yang menjawab. "Mulai malam ini, jangan pernah keluar rumah kalau mendengar suara itu. Itu bukan untuk kalian. Ingat, jangan langgar." Lalu ia pergi begitu saja, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Keesokan harinya, para mahasiswa memulai kegiatan KKN mereka. Mereka membantu anak-anak belajar membaca, membersihkan musola, dan berinteraksi dengan warga. Semuanya tampak normal, meski selalu ada tatapan mata penuh rahasia dari penduduk desa. Intan sempat berbincang dengan seorang nenek bernama Mbah Rubiah, penjaga warung kecil di pinggir jalan. Suaranya serak, matanya redup. "Kamu cantik, Nak. Hati-hati kalau melintas di hutan belakang. Ada yang suka mengajak menari, tapi kalau ikut, bisa lupa jalan pulang." Ucapan itu membuat bulu kuduk Intan meremang. Di malam kedua, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menggema. Raffi, yang sejak awal penasaran, mengintip lewat jendela. Dari kejauhan, ia melihat cahaya obor berbaris di antara pepohonan. "Wah, kayak ada pesta rakyat. Aku penasaran," katanya dengan nada setengah berbisik. Namun Lukman langsung menahan lengannya.
Jangan bodoh, Fi. Kita sudah diperingatkan. Intan hanya duduk terpaku, matanya kosong menatap lantai. Suara gamelan itu seakan masuk ke kepalanya, berputar-putar, membuat tubuhnya bergetar. Ia merasa seperti ada suara perempuan yang memanggil namanya dari dalam hutan. Intan, mari ikut, menari. Suara itu lembut, menggoda, namun juga penuh ancaman. Intan terisak. Ia menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras. Keesokan paginya, desa kembali sunyi. Tetapi suasana di antara mahasiswa mulai berubah. Intan terlihat murung, wajahnya pucat. Sekar mencoba menenangkannya, sementara Raffi semakin penasaran dengan hutan yang disebut-sebut angker. Mereka berjalan menuju balai desa untuk rapat bersama kepala desa, Pak Wirawan. Seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam, namun penuh wibawa. Pak Wirawan menatap mereka satu persatu, lalu berkata, "Kalian harus ingat, desa ini punya aturan. Jangan melewati batas hutan barat. Jangan pernah berbicara kasar. Dan yang terpenting, jangan sekali-kali menari, bila ada yang mengajak." Ruangan hening. Hanya desah napas mahasiswa yang terdengar. Kalau kalian melanggar, taruhannya bukan hanya KKN yang gagal, tapi nyawa kalian sendiri. Kalimat itu menusuk jantung mereka, menciptakan rasa takut yang lebih pekat dari malam sebelumnya. Malam ketiga, hujan turun deras. Namun, suara gamelan tetap terdengar, lebih nyaring dari biasanya. Intan terbangun dengan tubuh gemetar, matanya sayu. Ia menatap jendela yang berembun. Di sana, samar-samar terlihat bayangan perempuan menari. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya pucat, tubuhnya lentur mengikuti irama gamelan yang hanya bisa ia dengar. Perempuan itu melambai padanya, mengajak keluar. Intan menjerit, membuat Sekar terbangun. Namun ketika Sekar melihat ke arah jendela, bayangan itu lenyap. Raffi dan Lukman berlari menghampiri. "Ada apa, Tan?" Intan hanya bisa menangis. Dia mengajakku." Dan pada malam itulah, mereka semua mulai percaya. Hutan itu memang berpenghuni. Jejak larangan. Malam itu, ketakutan menyelimuti rumah kayu tempat keenam mahasiswa tinggal. Intan belum juga tenang. Tubuhnya menggigil, meski hujan sudah reda. Sekar memeluknya erat, mencoba memberi kekuatan, sementara Raffi dan Lukman berdiri canggung di dekat pintu. "Kita nggak bisa terus begini," gumam Lukman lirih. "Kalau tiap malam kita dihantui, bisa gila kita semua." Namun, ucapan itu justru membuat Intan semakin menangis. Ia masih merasakan tatapan dari balik jendela, tatapan sosok yang semalam menari, memanggil-manggil dengan senyum samar. Ketika pagi menjelang, udara desa terasa lebih berat. Awan kelabu menggantung rendah, seakan membawa firasat buruk. Mereka tetap melanjutkan kegiatan KKN, meski wajah Intan masih pucat. Di balai desa, Pak Wirawan kembali mengingatkan. Suaranya pelan tapi penuh penekanan. "Jangan lupa apa yang saya katakan. Hutan barat bukan tempat untuk kalian. Itu gerbang yang tidak boleh dilintasi. Banyak orang sombong yang hilang di sana. Ada yang kembali, tapi tidak seperti semula." Raffi menggeliat gelisah. Ia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh, meski rasa penasarannya semakin membuncah. Hari itu, mereka mendapat tugas membersihkan sumur tua di ujung desa. Letaknya dekat batas hutan barat, persis di area yang paling dilarang. Begitu tiba di sana, suasana berubah mencekam. Angin seakan mati. Suara burung lenyap. Hanya terdengar desis dedaunan yang bergesekan, menimbulkan bunyi seperti bisikan. Sekar menggenggam tangan Intan. "Aku nggak enak perasaan, Tan. Kayak ada yang ngintip." Intan mengangguk. Hatinya makin resah. Ia bisa merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah ada puluhan mata mengawasi dari balik pepohonan. Raffi justru melangkah lebih jauh. Ia menatap hutan yang gelap, mencoba menembus dengan matanya. Dan di sanalah ia melihat bayangan samar perempuan berjubah putih, berdiri di antara dua pohon besar. Rambutnya terurai panjang, wajahnya tak jelas, tapi tubuhnya bergerak seperti sedang menari perlahan. Raffi tersentat. Ia memejamkan mata, lalu membuka lagi. Bayangan itu lenyap. Namun aroma bunga melati tiba-tiba menyeruak kuat, menusuk hidung, membuat kepala berputar. "Fi, jangan melamun," tegur Lukman keras. Raffi hanya mengangguk cepat,
menutupi kegelisahan yang mulai merayapi dirinya. Menjelang sore, mereka pulang dengan tubuh letih. Tapi malamnya, gangguan kembali terjadi. Sekitar pukul 11, Raffi mendengar suara gamelan lagi. Kali ini, suara itu bercampur dengan tawa lirih perempuan. Tawa yang manis, namun juga penuh ancaman. Raffi tak tahan lagi. Ia berdiri, membuka pintu perlahan, dan melangkah keluar. Sawah di depan rumah berkilau diterpa cahaya bulan. Dari arah hutan, cahaya obor berbaris, semakin mendekat. Ia terpaku. Di sana, puluhan sosok terlihat samar. Perempuan-perempuan dengan kebaya lusuh, menari dengan gerakan anggun namun menyeramkan. Wajah mereka pucat, mata kosong, bibir tersenyum dingin. Di tengah barisan itu, seorang perempuan lebih menonjol. Wajahnya cantik, tubuhnya lentur, matanya menyala ke arah Raffi. Ia menggerakkan tangannya, seolah mengundang Raffi untuk ikut. "Raffi," suara itu terdengar jelas di kepalanya. "Mari ikut, mari menari." Raffi merasa kakinya kaku, tapi tubuhnya melangkah tanpa sadar. Tiba-tiba, sebuah tangan menarik lengannya keras. "Fi, kau gila?" Lukman berbisik marah, menyeretnya kembali ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, suara gamelan mendadak berhenti. Hanya suara napas mereka yang tersisa, memburu dan penuh ketakutan. Keesokan paginya, Raffi murung. Matanya sembab, wajahnya lelah. Ia mengaku tak bisa tidur karena terus mendengar bisikan perempuan itu. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu," katanya dengan suara parau. Intan menatapnya takut. "Jangan, Fi. Jangan pernah coba masuk. Aku sudah melihatnya, dia bukan manusia." Namun Raffi hanya tersenyum getir. "Kalau kita terus sembunyi, kita nggak akan pernah tahu. Lagi pula, bukankah kita mahasiswa? Harusnya kita mencari kebenaran, bukan lari." Perdebatan pun terjadi. Lukman mendukung larangan kepala desa, sementara Raffi semakin keras kepala. Sekar hanya bisa menangis, sementara Intan terus dihantui bayangan perempuan penari yang menatapnya setiap malam. Di tengah ketegangan itu, Mbah Rubiah kembali muncul. Ia mendekati mereka di warung kecilnya, membawa segelas teh panas untuk Intan. "Anak-anak, jangan melawan. Aturan di sini bukan untuk main-main. Kalau kalian nekat, yang datang bukan hanya penari, tapi juga penguasa mereka." Raffi memberanikan diri bertanya, "Siapa penguasa mereka, Mbah?" Mbah Rubiah menatap tajam, lalu menggeleng. "Mulut tua ini tak boleh sembarangan bicara. Cukup tahu saja, kalian tamu di desa ini. Jangan sampai lupa jalan pulang." Ucapan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Malam keempat, kejadian yang lebih mengerikan menimpa mereka. Sekitar tengah malam, Intan terbangun lagi. Suara gamelan kali ini begitu keras, seolah dimainkan tepat di depan rumah. Ketika ia membuka mata, sosok perempuan penari itu sudah berdiri di dalam kamar. Rambutnya basah seperti habis diguyur hujan, matanya hitam pekat, dan tubuhnya bergerak lambat mengikuti irama gamelan yang hanya ia dengar. "Intan," bisiknya dengan senyum dingin. "Ayo ikut, ayo menari." Intan menjerit kencang, membuat Sekar juga terbangun. Tapi anehnya, Sekar tidak melihat siapa-siapa. "Apa yang kau lihat, Tan?" tanyanya panik. Intan hanya menunjuk sudut kamar yang kosong. "Dia ada di sana. Dia menari." Tiba-tiba, lampu minyak padam sendiri. Ruangan gelap total. Suara gamelan menggema lebih keras, bercampur dengan aroma bunga melati yang menusuk. Raffi dan Lukman berlari masuk, namun begitu pintu dibuka, suara itu berhenti. Hanya ada Intan yang terkulai lemas di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Keesokan harinya, mereka sepakat untuk menghadap lagi ke Pak Wirawan. Sang kepala desa tampak gelisah mendengar laporan mereka. "Saya sudah memperingatkan. Apa kalian melanggar aturan?" tanyanya tegas. Raffi menggeleng, meski dalam hati ia tahu pernah melangkah terlalu dekat dengan hutan. Pak Wirawan menghela napas panjang. "Kalau begitu, kalian harus lebih waspada. Ada sesuatu yang sudah terlanjur tertarik pada kalian. Sekali dia memilih, sulit untuk melepaskan." "Siapa yang memilih?" tanya Intan dengan suara gemetar. Pak Wirawan menatapnya dalam. "Penari itu. Dia sedang mencari kawan baru. Dan sepertinya, dia sudah memilihmu." Ruangan mendadak hening.
Intan menutup mulutnya dengan kedua tangan, tubuhnya semakin gemetar. Sejak saat itu, ketakutan mereka berubah menjadi teror yang nyata. Malam di gerbang hutan. Sejak ucapan Pak Wirawan bahwa Intan telah dipilih, suasana di rumah kayu itu berubah drastis. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan ringan antar mahasiswa. Semua dibungkam rasa takut, dan setiap bayangan malam menjadi ancaman. Intan semakin lemah. Tubuhnya panas dingin, wajahnya pucat. Sekar berusaha menjaganya siang dan malam. Namun setiap kali Intan tertidur, ia akan merintih pelan, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. "Aku tidak mau menari, jangan paksa aku." Begitu gumaman yang terdengar hampir setiap malam. Sekar hanya bisa menangis, sementara Raffi duduk gelisah di pojok ruangan, menyesali keputusannya yang terlalu dekat dengan hutan barat. Lukman berulang kali mencoba menguatkan, tapi dalam hatinya ia pun mulai goyah. Pagi itu, mereka memutuskan untuk meminta bantuan Mbah Rubiah. Perempuan tua yang menjaga warung kecil di ujung jalan itu menatap mereka dengan tatapan sendu. "Aku sudah bilang, Nak, penari itu tidak sembarang memilih. Dia memilih yang paling rapuh, yang paling mudah terbawa oleh iramanya. Dan sekarang, dia sudah menempel pada Intan." Sekar terisak. "Apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tolonglah kami." Mbah Rubiah terdiam cukup lama, lalu mengambil segenggam bunga melati kering dari kantongnya. "Taruh ini di dekat kepala Intan saat ia tidur. Jangan pernah biarkan dia sendirian. Kalau dia dipanggil lagi, pegang erat tangannya. Jangan lepaskan, karena sekali lepas, dia akan dibawa pergi." Intan hanya bisa menunduk, matanya kosong. Seolah mendengar percakapan itu, ia berbisik lirih. "Dia sudah janji, kalau aku ikut, semua akan selesai." Kata-kata itu membuat semua darah di tubuh Sekar seakan berhenti mengalir. Malam berikutnya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Sekitar tengah malam, suara gamelan menggema lebih nyaring dari sebelumnya. Kali ini, tidak hanya Intan yang mendengar, tetapi juga semua penghuni rumah. Brak, bruk, deng, deng, dung. Suara gong berulang kali memukul dada mereka. Lampu minyak kembali padam, meski angin tak terasa. Rumah itu gelap total. Hanya suara gamelan dan aroma melati yang memenuhi ruangan. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajah mereka, dan di luar sana terlihat cahaya obor berbaris menuju sawah. Sosok perempuan penari itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Kebayanya lusuh, tapi wajahnya cantik dengan senyum tipis. Matanya menatap lurus pada Intan. "Intan," suaranya bergema. "Malam ini, waktunya kau ikut menari." Intan berdiri tanpa sadar. Sekar memeluknya erat, berusaha menahan. "Jangan, Tan, jangan pergi." Namun kekuatan Sekar tak sebanding. Intan terus berjalan menuju pintu. Langkahnya ringan seolah dituntun musik gamelan yang tak henti. Raffi dan Lukman panik. Mereka berlari ke depan pintu untuk menutup jalan, tapi sosok penari itu hanya tersenyum, lalu tubuhnya lenyap seketika. Yang tersisa hanya suara gamelan yang kini terdengar dari arah hutan barat. Pagi harinya, mereka kembali menemui Pak Wirawan. Kali ini, sang kepala desa tak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. "Seharusnya kalian tidak sampai sejauh ini. Aku sudah melarang dari awal. Sekarang, hanya ada satu cara. Kalian harus menjalani ritual tolak bala." "Ritual apa, Pak?" tanya Lukman dengan suara bergetar. Pak Wirawan menatap mereka tajam. "Kalian harus ke gerbang hutan barat, tempat di mana penari itu sering menampakkan diri. Di sana, kalian akan memohon agar gangguan ini berhenti. Tapi ingat, jangan ada yang berbicara kasar, jangan ada yang menantang, dan jangan pernah menoleh ke belakang kalau sudah mendengar sesuatu." Mereka terdiam. Hutan barat adalah tempat yang sejak awal dilarang. Kini, justru mereka diminta mendatanginya. Sekar menangis lirih. "Kalau itu satu-satunya cara, kami akan lakukan." Sore itu, keenam mahasiswa bersama Pak Wirawan dan 2 warga desa berjalan menuju gerbang hutan barat. Perjalanan terasa panjang, melewati jalan setapak dengan pepohonan tinggi yang semakin rapat. Udara di sana jauh lebih dingin, meski matahari masih bersinar. Burung-burung mendadak lenyap. Suara hutan yang biasanya ramai, kini hening mencekam.
Begitu tiba di sebuah pohon besar yang dipenuhi lumut, Pak Wirawan berhenti. "Inilah gerbangnya," katanya dengan suara berat. Di depan mereka, terlihat jalan kecil menembus kegelapan hutan. Ujungnya tak terlihat. Aroma tanah basah bercampur bunga melati semakin kuat. Pak Wirawan menancapkan sesajen sederhana, bunga 7 rupa, dupa, dan kendi berisi air. Lalu ia mulai melantunkan doa dengan suara lirih. Saat itulah, suara gamelan kembali terdengar. Tidak samar, tapi jelas seakan dimainkan tepat di hadapan mereka. Raffi menelan ludah, kakinya bergetar. Dari balik pepohonan, cahaya obor muncul. Semakin lama, semakin banyak. Sosok-sosok penari keluar perlahan. Wajah mereka kosong, tubuh mereka bergerak anggun dalam barisan. Dan di tengah mereka, muncul sosok perempuan yang lebih indah, lebih berwibawa. Kebayanya berwarna hijau tua, rambutnya dihiasi bunga melati segar. Matanya memancarkan sorot tajam, menusuk siapapun yang berani menatap. Dialah sang penari yang selama ini mengganggu Intan. Perempuan itu berhenti tepat di depan Intan. Senyumnya merekah, tangannya terulur, seolah menunggu Intan untuk menyambut. "Sudah waktunya kau ikut bersamaku." Intan gemetar hebat. Matanya kosong, seakan kehilangan kendali atas tubuhnya. Sekar berteriak, memeluknya erat. "Jangan, Tan, jangan pergi." Pak Wirawan segera menaburkan bunga dan menyiramkan air dari kendi ke tanah. Doanya semakin keras, bercampur dengan suara gamelan yang makin memekakkan telinga. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raffi, yang sejak awal dipenuhi rasa penasaran, tiba-tiba melangkah maju. "Siapa kau sebenarnya?" teriaknya dengan suara bergetar antara takut dan marah. Pak Wirawan menoleh dengan wajah pucat. "Diam, jangan tantang dia." Tapi terlambat. Senyum perempuan penari itu berubah. Matanya menyala merah, wajahnya menegang, dan suara gamelan mendadak berhenti. Keheningan mencekam menyelimuti hutan. Semua orang terpaku, dan tiba-tiba, tawa perempuan itu pecah. Tawa nyaring, menggema, membuat telinga mereka berdenging. "Kalau begitu, kau yang akan aku pilih." Mata Raffi melebar, tubuhnya kaku, seolah seluruh tenaganya direnggut dalam sekejap. Tarian terlarang. Raffi berdiri kaku di depan gerbang hutan barat. Tatapannya kosong, tubuhnya gemetar, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mencengkeram jiwanya. Sosok perempuan penari itu tersenyum puas, matanya memandang Raffi dengan sorot penuh kuasa. "Sekarang kau milikku," bisiknya lirih, namun terdengar jelas oleh semua orang. Sekar menjerit, mencoba menarik lengan Raffi, tapi tangannya justru seperti terbakar. Ia mundur sambil menangis, tubuhnya bergetar hebat. "Raffi, sadar!" teriak Lukman putus asa. Namun Raffi tidak bergeming. Bibirnya mulai bergerak mengikuti alunan gamelan yang kembali bergema. Perlahan, ia mengangkat tangannya, meniru gerakan tari yang dimainkan sosok gaib itu. Pak Wirawan segera menyalakan dupa lebih banyak, menaburkan bunga, dan berdoa keras. Keringat bercucuran di dahinya, wajahnya pucat pasi. "Kalian jangan ikut campur. Kalau salah langkah, nyawa taruhannya." Sementara itu, Intan jatuh pingsan di pelukan Sekar. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat. Nafasnya tersengal, seolah ada sesuatu yang menariknya ke alam lain. Malam itu, ritual tolak bala yang dipimpin Pak Wirawan berlangsung dalam ketegangan yang nyaris tak tertahankan. Suara gamelan semakin keras, bercampur dengan suara-suara aneh, ratapan, tawa perempuan, dan bisikan samar dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami mahasiswa. Raffi semakin dalam menirukan tarian itu. Tubuhnya bergerak kaku, tapi matanya kosong, pupilnya memutih. "Kalau dia teruskan, jiwanya tidak akan kembali," kata Pak Wirawan dengan suara gemetar. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak?" Lukman hampir menangis, putus asa. Pak Wirawan menggenggam kendi terakhir, berisi air yang telah didoakan. Air ini akan memutus ikatan, tapi harus dituangkan ke tubuhnya saat dia berhenti bergerak. Kalau salah waktu, bisa berbalik, justru kalian semua yang ikut terseret. Sekar menggigit bibirnya. Ia memandang Raffi yang terus menari dengan gerakan aneh, seolah mengikuti musik yang hanya bisa didengar oleh dirinya. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti mendadak. Hening menyelimuti hutan, hanya suara jangkrik terdengar samar.
Tubuh Raffi membeku di tengah gerakan tari, tangannya terulur ke depan. "Sekarang," teriak Pak Wirawan. Lukman segera menyiramkan air dari kendi itu ke tubuh Raffi. Terdengar jeritan melengking dari arah pepohonan. Suara perempuan menari itu berubah menjadi ratapan marah. Bayangan obor yang tadi berbaris mendadak padam satu persatu, meninggalkan kegelapan pekat. Raffi roboh ke tanah, tubuhnya bergetar, lalu pingsan. Mereka berlari kembali ke desa, membawa Raffi dan Intan yang tak sadarkan diri. Malam itu, rumah kayu menjadi saksi kepanikan yang tak berujung. Raffi terbaring lemah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi tubuhnya. Intan pun tak jauh berbeda, meski matanya sesekali terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Sekar terus menangis di samping mereka. "Kenapa semua ini terjadi pada kita? Kenapa harus di sini?" Lukman hanya terdiam, tatapannya kosong. Rasa bersalah menghantamnya, karena ia merasa gagal menjaga teman-temannya. Pak Wirawan datang dengan wajah muram. "Aku sudah berusaha, tapi ingatlah, kalian sendiri yang membuka jalan itu. Penari tidak akan berhenti hanya dengan ritual sederhana. Dia sudah menancapkan tanda pada dua orang dari kalian." "Intan dan Raffi?" tanya Lukman dengan suara serak. Pak Wirawan mengangguk pelan. "Mereka sekarang terikat. Kalau tidak hati-hati, keduanya bisa hilang." Sekar menjerit lagi, tubuhnya lemas. Hari-hari berikutnya berjalan semakin mencekam. Intan mulai sering berbicara sendiri, seolah bercakap dengan seseorang yang hanya dia lihat. "Jangan khawatir, aku akan ikut menari. Biar semua selesai," begitu bisikannya ketika Sekar mencoba menenangkannya. Raffi pun tidak kalah aneh. Ia kerap berdiri di depan jendela pada tengah malam, menatap hutan dengan tatapan kosong. Sekali waktu, Lukman mendapati bibirnya bergerak mengikuti irama yang tak terdengar. "Kau dengar gamelan itu, Luk?" bisiknya dengan senyum samar. Padahal, malam itu sama sekali tidak ada suara apa-apa. Sekar tak tahan lagi. Ia kembali menemui Mbah Rubiah, memohon petunjuk. Perempuan tua itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah menduga akan ada korban lagi dari luar desa. Sejak dulu, penari itu selalu mencari jiwa baru. Ia tidak suka sendirian. Dan kini, ia sudah mengikat dua temanmu." Sekar terisak. "Apa masih ada harapan, Mbah?" Mbah Rubiah terdiam cukup lama, lalu menghela napas berat. "Harapan selalu ada, tapi jalan itu penuh risiko. Kalau kalian gagal, kalian semua bisa ikut di bawah." "Apa jalannya, Mbah?" tanya Sekar, memaksa. "Kalian harus menuntaskan tarian itu di gerbang hutan. Seseorang harus menari sebagai pengganti. Kalau tidak, penari itu akan terus datang, sampai ia mendapat jiwa yang dia inginkan." Sekar membeku. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Malam kelima, gangguan kembali memuncak. Sekitar tengah malam, suara gamelan menggema lebih keras dari biasanya. Rumah kayu itu bergetar halus, seolah lantainya ikut berdentum mengikuti irama. Intan terbangun dengan mata kosong. Ia berdiri tanpa berkata apa-apa, lalu berjalan ke arah pintu. Sekar menahannya, tapi kekuatannya tak sanggup menandingi. "Tan, jangan!" Sekar menangis keras. Raffi pun bangkit, tubuhnya seperti digerakkan oleh kekuatan lain. Wajahnya kaku, tapi langkahnya mantap menuju luar rumah. Lukman panik, mencoba menghentikan mereka. Namun begitu pintu terbuka, angin kencang menerpa, membuat seluruh lampu padam. Di luar, puluhan sosok penari sudah menunggu. Obor menyala di tangan mereka, menyorot wajah pucat dan mata kosong. Di tengah barisan, perempuan penari itu kembali muncul. Kebaya hijaunya berkibar tertiup angin, senyumnya menakutkan. "Waktunya sudah tiba," bisiknya. Intan dan Raffi melangkah keluar, tangan mereka terulur, seolah siap bergabung. Sekar menjerit histeris. Lukman berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Dan malam itu, garis tipis antara dunia nyata dan dunia gaib benar-benar menghilang. Hilang dalam tarian. Intan dan Raffi berjalan keluar rumah dengan langkah kaku, seolah tubuh mereka bukan lagi milik sendiri. Obor-obor di sawah berbaris rapi, memandu jalan ke arah hutan barat. Di depan, perempuan penari bergaun hijau berkilau menanti, senyumnya mengiris malam. Sekar menjerit sekuat tenaga, berlari menghampiri mereka,
namun tubuhnya justru terhempas angin kencang. Ia terjatuh, terisak tak berdaya. Lukman mencoba menarik Raffi, tapi tangan sahabatnya itu panas membara, seolah sedang menyentuh bara api. "Pak Wirawan, tolong kami!" teriaknya putus asa. Kepala desa itu muncul tergesa, bersama Mbah Rubiah yang membawa dupa dan bunga melati segar. Wajah mereka tegang, mata mereka penuh kecemasan. "Kalian semua segera mundur," perintah Pak Wirawan lantang. "Malam ini adalah puncaknya. Kalau ada yang salah langkah, kalian bisa semua ikut di bawah." Namun Intan dan Raffi sudah tidak mendengar. Mereka terus berjalan, menembus sawah, menuju gerbang hutan barat. Di bawah sinar bulan pucat, gamelan terdengar semakin keras. Kali ini iramanya lengkap, dengan gong, kendang, saron, dan suling bersahutan. Suara itu menusuk telinga, menghantam dada, membuat napas tersengal. Sosok-sosok penari bermunculan di antara pepohonan, semakin banyak, semakin rapat. Wajah mereka tak lagi samar. Pucat, bibir biru, mata kosong. Tubuh mereka meliuk anggun, namun setiap gerakan meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Di tengah kerumunan, perempuan penari utama mengangkat tangannya. Semua gamelan berhenti seketika, hanya suaranya yang menggema. "Malam ini, tarian akan dituntaskan. Jiwa baru akan menemaniku." Intan berhenti sejenak, menatap Sekar yang menangis histeris. Air mata mengalir deras di pipinya. "Aku lelah, Sekar. Mungkin kalau aku ikut, semua ini akan berakhir," ucapnya lirih. Sekar memeluknya erat. "Tidak, Tan. Kau tidak boleh pergi. Kau masih hidup. Kita harus pulang bersama." Namun, tatapan Intan kosong. Senyum samar menghiasi wajahnya, seolah ia sudah pasrah pada takdir. Raffi, di sisi lain, tiba-tiba mulai menari. Gerakannya luwes, mengikuti irama yang kembali terdengar. Tubuhnya lentur, matanya terpejam. Wajahnya tenang, berbeda jauh dengan dirinya yang keras kepala dan penuh rasa ingin tahu. Pak Wirawan berusaha menghentikan dengan taburan bunga dan doa keras. Namun tawa perempuan penari itu menggema, memecah semua upaya. Tidak ada yang bisa menghentikan tarian ini. Dia sudah memilih dua sekaligus. Lukman menatap Nanar, tubuhnya bergetar. Ia tahu malam itu tidak akan sama lagi. Tiba-tiba, Mbah Rubiah maju ke depan. Suaranya serak, namun tegas. "Kalau memang harus ada pengganti, biar aku saja." Perempuan penari itu menoleh, tatapannya tajam menusuk. Namun kemudian, ia tertawa lirih. "Tidak, perempuan tua. Aku tidak butuh jiwa yang rapuh. Aku hanya menginginkan yang muda, yang masih punya cahaya." Dengan tatapan menusuk, ia kembali menatap Intan dan Raffi. Tubuh keduanya semakin kaku, tangan mereka terulur, siap bergabung dalam tarian abadi. Sekar berlari maju lagi, kali ini nekat. "Kalau harus ada yang ikut, biar aku saja. Jangan ambil mereka." Seketika, angin berhenti. Semua sosok penari menoleh ke arahnya. Senyum mereka lenyap, berganti dengan wajah kosong yang menakutkan. Perempuan penari utama menatap Sekar lama sekali, lalu tersenyum samar. "Kau punya keberanian, tapi bukan kau yang kupilih. Kau akan hidup untuk mengingat." Tepat setelah itu, gong dipukul keras. Suara gamelan kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Intan dan Raffi serentak melangkah maju, menembus barisan penari, masuk ke dalam hutan yang gelap. Sekar menjerit histeris, mencoba mengejar, tapi Pak Wirawan menahannya erat. "Jangan, kalau kau masuk, kau tidak akan kembali. Lepaskan, aku tidak mau kehilangan mereka." Sekar meronta, tapi tenaganya habis. Dalam hitungan detik, cahaya obor lenyap. Gamelan berhenti. Hutan kembali gelap dan hening, seolah tak pernah ada apa-apa. Dan Intan serta Raffi hilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, suasana desa diliputi duka. Sekar dan Lukman tak henti menangis, merasa bersalah tak bisa menyelamatkan sahabat-sahabat mereka. Pak Wirawan hanya bisa terdiam, menundukkan kepala. Mereka sudah dipanggil, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mbah Rubiah menatap langit, air matanya jatuh. Setiap beberapa tahun, hutan itu memang menuntut jiwa baru. Dan kali ini, dua sekaligus. Sekar menatap kosong ke arah hutan. Suara gamelan masih terngiang di telinganya,
tawa perempuan itu masih menusuk hatinya. Ia sadar, luka ini tidak akan pernah sembuh. Bertahun-tahun kemudian, Sekar kembali ke Surabaya. Ia menyelesaikan kuliahnya dengan hati penuh luka. Namun setiap kali malam tiba, ia sering terbangun karena mimpi. Dalam mimpinya, Intan dan Raffi menari di bawah cahaya bulan, tersenyum padanya. "Sekar, jangan lupakan kami." Dan ketika ia benar-benar terbangun, aroma bunga melati selalu memenuhi kamarnya. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe.